Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang, jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, pada hari ini adalah hari terakhir di masa biasa, karena hari besok, atau tepatnya dimulai dari nanti sore pas misa, kita sudah memasuki Minggu Advent. Dan Minggu Advent itu adalah tahun baru liturgi, dan nanti sore atau besok itu kita memasuki tahun A untuk bacaan hari Minggu, pengaturannya tahun A, dan untuk harian itu tahun yang kedua untuk misa harian. Jadi kita bisa melihat kalau tahun A tekanannya nanti akan Injil Matius. Sekarang masih tahun C ini kita mendengarkan sampai hari ini itu Injil Lukas. Sedangkan kalau bacaan keduanya, bacaan hariannya itu juga variasi, supaya kita tahu bahwa gereja menyediakan kalau paling tidak 3 tahun itu terus-menerus tidak lowok misa hari Minggu, paling tidak 65% isi kitab suci pernah Anda dengarkan. Jadi 65%. Lalu bacaan harian paling tidak kalau panjenengan 2 tahun terus-menerus misa harian dan tidak pernah lowok, itu juga 70% isi kitab suci pernah panjenengan dengarkan. Apalagi dikombinasi dengan ibadat harian, dengan ibadat bacaan, maka Anda paling tidak itu 2 tahun terus-menerus tidak pernah lowok ibadat harian dan misa, itu 100% khatam kitab suci. Kata bacaan di ibadat harian, terutama ibadat bacaannya, itu adalah bacaan yang tidak dibacakan di dalam misa. Jadi pas 100%. Nah, maka tanpa sengaja gereja sebetulnya mengajak panjenengan untuk senantiasa menekuni kitab suci terus-menerus. Nah, maka bacaan hari ini itu berhubungan dengan itu juga. Berjaga-jagalah agar kalian terluput dari malapetaka yang akan terjadi. Kalau berjaga-jaga, ini kan ajakan supaya kita intens, supaya kita tetap intim dengan Tuhan. Berjaga-jaganya kan seperti itu. Kita tidak bisa mengendalikan fenomena yang ada di luar diri kita, peristiwa yang ada di luar diri kita. Kita tidak bisa mengendalikannya. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Adanya gempa bumi, adanya serangan-serangan dari setan maupun juga maut, kelompok-kelompok yang mengajak kita untuk menjauh dari Tuhan. Kita tidak bisa mengubah mereka, tapi yang bisa kita ubah adalah diri kita. Maka berjaga-jaga dan waspada itu sangat penting, dan kita hanya mampu kalau kita senantiasa hanya ada di dalam keintiman dengan Tuhan. Salah satu tanda keintiman selain doa adalah membaca kitab suci. Dan dalam saat kita membaca kitab suci itu, kita diinspirasi oleh Tuhan untuk mampu bertahan, dan kita semakin kenal dengan kehendak Tuhan. Sikap berjaga-jaga untuk supaya kita tidak hanyut dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, kalau mau memikirkan kepentingan-kepentingan surgawi, kan kita salah satunya adalah membaca kitab suci itu.
Nah, Ibu Bapak Saudari terkasih dalam Tuhan, maka kita tahu bahwa semua kehancuran di dunia ini akan menimpa semua supaya yang ada di dunia ini, termasuk manusia, termasuk alam, juga akan berdinamika. Dinamika itu maksudnya berubah. Ya, yang kita pijak ini pasti akan berubah. Nah, perubahan itulah yang akan mempengaruhi juga kehidupan kita. Maka hendaknya kita tetap waspada dan berjaga-jaga. Karena itu semua akan terjadi dan menimpa di seluruh penduduk di dunia ini. Apalagi dengan kata akhir dari bacaan Injil ini, agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dikatakan kita bertahan di hadapan Anak Manusia. Ibu Bapak Saudari terkasih dalam Tuhan, kalau ada orang misalnya ya, dalam bacaan Injil kita mendengar, kalau ada orang kerasukan setan, ketemu dengan Tuhan Yesus, setannya bisa bertahan enggak? Enggak. Setannya pasti akan mengatakan, "Engkau adalah anak Allah. Jangan usir aku," gitu. Tapi setan pun itu juga tidak bisa bertahan, karena kadangkala kalau ketemu dengan Tuhan Yesus, lalu dia mengatakan, "Kalau engkau mengusir aku, bolehlah aku masuk ke babi-babi yang jumlahnya 200 itu kan, waktu ketemu dengan Legion." Jadi nggak bisa bertahan di hadapan anak manusia. Kalau nggak bisa bertahan di anak manusia, itu siapa? Setan. Ini adalah bacaan kitab suci. Maka kalau kita selalu intim dengan Tuhan, ya jelas kita akan mampu untuk bisa bertahan di hadapan Tuhan. Kalau bertahan di hadapan Tuhan, berarti kita adalah orang milik Tuhan. Karena kita pasti akan bisa mendengarkan dan bisa untuk bertatap muka, bisa berdialog dengan Dia. Karena kita sudah terbiasa untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baca kitab suci, dan terbiasa untuk senantiasa berhadapan dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Jadi kita bisa bertahan di sana. Nah, kalau kita itu malah takut karena kebesaran Tuhan itu, maka tampak bahwa ada ternyata, oh ya, sahabat dari setan itu mempengaruhi diri kita. Maka kita harus tetap bisa mampu untuk melakukan itu. Maka Ibu Bapak, bacaan ini sebetulnya mau mengajak kepada kita supaya kita senantiasa mampu untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, mari kita berusaha untuk bisa melakukannya dan mempraktekannya, supaya kita bisa bertahan di hadapan Anak Manusia itu dengan kita senantiasa tekun untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Nya. Selamat merenungkan.